Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Suyono SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Umum. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya atas nama Evelyn Grace Lavenia yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu reklamasi bekas hasil tambang. Adapun anggota kelompok kami yaitu Angga Jefferson, Muhammad Aswin, Mikael Patasik, Arabia, Musriani, Nadi, Syamsul, dan Yusran Mandala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Musriani. Kepada Saudari Musriani, waktu dan layar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musriani. Di sini saya akan memaparkan materi pertama. Langsung saja, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahap usaha menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi bekas lahan tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yusran Mandala. Jadi saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang penyebab utama dilakukannya reklamasi bekas lahan tambang. Penyebab utama dilakukannya reklamasi lahan bekas tambang yaitu agar lahan yang rusak akibat dari kegiatan penambangan dapat berfungsi kembali dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya, dan meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai seperti pencemaran lingkungan, banjir, longsor, dan dampak terhadap flora dan fauna di kawasan sekitar tambang. Kemudian, selain itu, reklamasi tambang pada lahan merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, juga agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan dengan awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal. Demikian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswin, NIM A012-1040. Baik, saya selaku pemateri ketiga akan melanjut sebelumnya pembahasan yang sudah disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Yusran Mandala. Di materi ketiga ini saya akan membahas mengenai tahapan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan reklamasi lahan bekas tambang. Mengadakan suatu tata kelola lingkungan environmental geoformats dapat juga disebut sebagai tata kelola lingkungan hidup. Merupakan suatu interaksi multilevel antara lokal, nasional, internasional, atau global, namun terbatas pada interaksi antara tiga aktor. Tiga aktor utama yaitu government, private, dan civil society. Kegiatan interaksi tersebut dilakukan baik secara formal maupun informal dalam mengformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan untuk merespon tuntutan yang dimasukkan dari masyarakat terkait lingkungan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sempat bawakan selaku pemateri ketiga dan akan dilanjut oleh Saudara Samsul Syam sebagai pemateri keempat. Oleh karena itu, saya pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samsul dengan NIM A0121046. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan
materi dari saudara saya itu Muhammad Aswin. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup, di mana merumuskan program. Nah, adapun program diantaranya yaitu program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, program ini di mana bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, di mana melalui inventarisasi dan evaluasi serta penguatan sistem informasi. Nah, sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur dan spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah. Nah, adapun program yang kedua yaitu program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi serta rehabilitasi sumber daya alam. Nah, tujuan dari program ini di mana yaitu menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, hutan, laut, air, udara, dan mineral. Nah, sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Nah, adapun program yang ketiga yaitu program penataan kelembagaan dan penegakan hukum. Nah, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Nah, sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten. Nah, program yang keempat yaitu program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mikael Patasik, NIM A0121042. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya pada bagian skema pembagian tahapan reklamasi lahan bekas tambang. Nah, skema tahapannya ini kita mulai dari orientasi lapangan. Nah, orientasi lapangan ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mensurvei yang bertujuan untuk mengetahui seberapa luas bekas tambang tersebut. Nah, setelah kita mengetahui luas daerah bekas tambang tersebut, tahapan selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan permasalahan. Nah, pada bagian permasalahan ini kita meneliti permasalahan apa yang ditimbulkan oleh bekas tambang tersebut. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan yang ditimbulkan, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan yaitu studi literatur. Nah, pada bagian studi literatur ini adalah kegiatan yang berkenan mengumpulkan data pustaka dan mengelola bahan penelitian. Nah, jadi setelah kita melakukan penentuan permasalahan tersebut, kita langsung melakukan studi literatur yang bertujuan untuk mengelola bahan penelitian. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pengambilan data. Nah, pada bagian pengambilan data ini kita melihat dari studi literatur ya, pada bagian pengelolaan bahan penelitian. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan primer atau permasalahan sekunder. Nah, setelah kita melakukan tahapan itu, kita langsung melangkah
Selanjutnya pada bagian pengelolaan data. Nah, pada bagian pengelolaan data ini kita menghitung produktivitas dari segi alat berat. Nah, alat berat apa yang cocok kita gunakan untuk mereklamasi lahan bekas tambang tersebut. Nah, setelah kita melakukan semuanya ini, kita masuk pada tahapan yaitu perencanaan reklamasi. Nah, perencanaan reklamasi ini adalah tahapan akhir setelah kita melakukan mulai dari orientasi, penentuan permasalahan, studi literatur, pengambilan data, pengelolaan data. Nah, barulah kita melakukan perencanaan reklamasi. Nah, perencanaan reklamasi ini dimana kita mula-mulanya yaitu dari penataan lahan dan perencanaan biaya langsung maupun tidak langsung. Nah, setelah kita melakukan semuanya ini, barulah kita dapat menentukan kesimpulan dan saran dari lahan bekas tambang tersebut, permasalahan yang ada pada lahan bekas tambang tersebut. Nah, demikian materi yang sempat saya bawakan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bagian E, dampak yang terjadi terhadap adanya reklamasi lahan bekas tambang. Yang pertama, kesuburan fisik perkembangan akar tanaman akan terjamin apabila tanah memiliki sirkulasi air dan udara yang baik. Sirkulasi yang baik akan terjadi apabila tanah memiliki konsistensi yang gembur dan struktur tanah yang telah berkembang. Konsistensi gembur umumnya dimiliki oleh tanah-tanah yang memiliki kandungan bahan organik tinggi. Yang kedua, kesuburan kimia. Kesuburan kimia terkait dengan ketersediaan unsur-unsur hara dan tingkat keasaman tanah yang optimum untuk pertumbuhan tanaman. Untuk meningkatkan keberhasilan revegetasi, seringkali ditaburkan tanah pucuk setebal 5-100 cm ke atas lahan bekas tambang yang sudah ditata dengan asumsi bahwa tanah pucuk tersebut merupakan tanah yang subur secara kimia dan fisik. Yang terakhir, kesuburan biologi. Kesuburan biologi menyangkut aktivitas mikrobiologi dalam tanah yang dilakukan oleh berbagai mikro atau mesofauna dan flora. Berbagai parameter sifat fisik dan kimia tanah seringkali tidak dapat menggambarkan adanya perubahan kualitas tanah setelah reklamasi. Perkenalkan, nama saya Arabia. Baik, saya akan membawakan materi yaitu kesimpulan dari reklamasi lahan bekas tambang, yaitu kegiatan penambangan terutama tambang terbuka akan menyebabkan kerusakan lahan baik secara fisik, kimia, dan biologi. Kegiatan reklamasi bekas tambang harus dilakukan mengurangi dampak lingkungan sekaligus mengembalikan lahan kondisi seperti semula. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha menala, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi bekas lahan tambang adalah kegiatan terencana sistematis yang berlanjut setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan lingkungan sosial menurut lokal pada wilayah pertambangan. Sekian materi kesimpulan yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Demikian persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.